sekarang akan mengisi filosofi bimbingan perkawinan. Yang sungguhnya waktunya 2 jam ya Bu, tapi ini sudah hampir 1 jam ya Bu. Iya, nanti insya Allah menyesuaikan karena iya sekali lagi itu memindahkan peserta dari ruangan ke itu makan waktu memang. Iya. Iya Bapak. Oke, Ibu dengan segala kerendahan hati dan tidak menyita waktu yang terlalu lama kami, maka sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu untuk bisa memulai dan Ibu juga bisa menjadi hostnya. Oke. Baik Terima kasih. Bapak. Dipersilakan Bu. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang rasanya saya bisa berada di sini. Sebenarnya sih harapan saya juga tidak jauh berbeda dengan harapan Bapak dan Ibu. Pengen sebenarnya hadir di sana. Tapi karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa leluasa, maka kita berharap bahwa kegiatan BIMTEK BIMWIN ini meskipun diselenggarakan dalam 2 model ya Bapak dan Ibu, model offline dan online, harapannya sih tetap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat dan itu nanti bisa diterapkan untuk adik-adik Catin di wilayah Kaltara. Katanya tak kenal maka tak sayang, begitu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya sudah mengirimkan CV singkat saya ke Paman Dodo, cuman sepertinya beliau juga ada aktivitas lain dan ini sedikit CV singkat saya. Nama saya Nurmay Nurul Haq. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin sempat googling nyari Ruli, itu nama panggung saya ya. Nama panggung, nama kota gitu ya. Karena saya dari kota kecil di Jawa Timur, cuman sejak kuliah di Fakultas Psikologi Gajah Mada, Jogja, saya tidak pulang ceritanya karena memang akhirnya banyak membantu di daerah istimewa Yogyakarta. Selain membantu di Kementerian Agama, saya juga sebagai psikolog di beberapa lembaga dan beberapa sekolah di Yogyakarta. Untuk saat ini saya senang sekali terlibat dalam kegiatan BIMTEK BIMWIN Kementerian Agama. Kenapa? Karena salah satu kegiatan yang saya lakukan saat ini riset terkait dengan ketahanan keluarga atau family strength di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini saya saat ini sedang mendapatkan dana hibah penelitian dari INAKOS, International of Korean Studies in Indonesia, dan saya mengambil tema terkait dengan family strength atau ketahanan keluarga. Jadi harapannya nanti kita bisa sharing, meskipun materinya ini memang berkaitan dengan filosofi BIMWIN, saya berharap filosofi yang nanti yang akan menjadi dasar dari kegiatan bimbingan perkawinan ini juga akan menjadi cara pandang, perspektif gitu ya, dan nilai-nilai yang Bapak dan Ibu pegang selama memberikan program bimbingan perkawinan kepada adik-adik Catin. Nah, mungkin sebelum ke arah sini, kalau kita tahu, ya Bapak dan Ibu, kita pahami kondisi tentang ketahanan keluarga saat ini di Indonesia, apalagi musim pandemi ini nih. Kita bicara tentang musim pandemi, seperti apa dan bagaimana. Mulai dari, ini sudah masuk ke bulan ke-6 ya, Bapak dan Ibu, sedikit berbagi cerita. Saat ini banyak sekali WA yang masuk ke saya itu sudah mulai terjadi kejenuhan, kebosanan. Bu Ruli, kenapa istri saya kok kesulitan untuk mengelola keuangan, sehingga kayaknya malah di rumah saja, tapi kok malah kayak kurang, gitu ya. Kayak nggak bisa mengelola dengan baik. Nah, nanti sebelum kita bicara lebih detail terkait dengan kondisi ketahanan keluarga saat ini yang dihadapi oleh pasangan dan juga keluarga di Indonesia, saya bisa minta tolong Bapak dan Ibu untuk sudah pegang kertas HVS ya, masing-masing Bapak dan Ibu ya, pegang HVS putih dan juga spidol. Saya minta tolong Bapak dan Ibu di kertas yang tersedia, di kertas putih yang Bapak dan Ibu siapkan,
saya minta tolong Bapak dan Ibu membuat mapping, ya, map sederhana, denah sederhana antara Hotel Lotus di mana Bapak dan Ibu saat ini berada dengan rumah atau tempat tinggal Bapak dan Ibu. Jadi silahkan dibuat denah sederhana gitu ya, lewatnya mana, seperti apa, ketemu apa di setiap jalan. Wah, gampang Bapak dan Ibu ya. Anak-anak remaja seneng nih kalau bikin kayak gini nih. Nah, saya silahkan minta tolong, saya beri waktu 5 menit untuk membuat gambar itu gitu ya. Denah di mana Bapak dan Ibu sekarang berada di Hotel Lotus, kemudian sampai ke tempat tinggal Bapak dan Ibu. Kalau misalnya melewati terminal, misalnya, nggak apa-apa ditulis nanti, ada terminal di situ. Kalau melewati pertokoan misalnya, atau mall, atau swalayan apa, nah, silahkan bisa dituliskan. Gitu ya, saya tunggu ya Bapak dan Ibu, ini saya stop screen dulu, biar saya bisa melihat Bapak dan Ibu secara utuh. Baik, ada yang sudah selesai? Oke, belum selesai ya. Baik, yang sudah selesai, sepertinya sudah banyak beberapa yang sudah selesai. Saya coba lihat punya Pak Yunus. Oke. Wah, ini Pak Aspian ini juga detail sekali ya Pak, tinggal lurus sudah nyampe ya Pak. Oke.
Oke, saya bisa minta tolong kepada Pak Irham Fahrezi untuk di-unmute. Ya. Ya, Bapak bisa minta tolong dijelaskan, disampaikan tentang apa yang Bapak gambarkan ke teman-teman yang ada di sini. Silakan Pak Ya. Irham. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bisa saya jelaskan dari gambar sederhana sebenarnya gampang sekali ya. Inilah bilang saja ilustrasi Pulau Tarakan ataupun Borneo untuk kembali ke tempat tinggal, bahasanya menghabiskan waktu 1 hari full menggunakan pesawat terbang. Makanya saya bikin pesawat terbang ke Sumatera, yaitu di Aceh. Makanya saya bilang, ya, kalau didetailkan mungkin akan nyampe 1 tahun ya detail. Jadi secara gamblang saja ya pesawat sudah dari Pulau Tarakan atau Kalimantan langsung terbang ke Aceh. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irham. Kemudian Ya, kalau di sini sebentar yang lebih sederhana lagi mungkin Ibu Adevita ya? Ya, bisa minta tolong Ibu disampaikan. Ya, Bu. Connect, sudah kita. Ini. Pertama, saya dari Kabupaten Tanah Tidung. Untuk itu bisa dilalui via speed. Jadi di sini saya gambar speednya begini. Terus di sini Pulau Tarakannya. Di sini ada pelabuhan Tarakannya. Begitu aja sih. Haji Kuri. Ini juga sama ya, Bu ya, lebih sederhana ya yang dibuat karena memang harus naik speed ya. Ada. Nah, itunya. Baik, coba saya lihat lagi. Kalau Pak Aspian tadi bisa minta tolong dibuka sebentar, Pak, yang hanya lurus tadi sudah nyampe. Baik, bisa minta tolong dijelaskan sedikit, Pak Aspian. Terima kasih, Bu Ade. Kami dari Marina, Bu. Di-unmute dulu, Pak Aspian. Ada pesantren. Nama pesantren muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau matikan suara sedikit ya. Baik, saya akan menjelaskan. Saya suka yang singkat-singkat aja, Bu. Yang penting nyampe. Dari rumah ke hotel itu lewat speed. Kami ada pelabuhan, dari pelabuhan naik lagi taksi langsung nyampe ke hotel. Oke. Langsung cepat nyampe di hotel ya, Bapak? Ya. Oke. Ya. Hilang-hilang sinyalnya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya beberapa peserta yang memang masih agak kesulitan untuk masuk dan mendengar suara saya ya. Tapi ini saya coba untuk share screen berkaitan dengan karena saya tidak berada di sana. Ini saya coba untuk memberikan gambaran terkait dengan share screen sekarang udah nampak ya Bapak dan Ibu ya? Di situ dari Hotel Lotus Panaya, tempat Bapak dan Ibu sekarang berada, dengan RSUD Tarakan, kalau misalnya kita lihat dari jauh, gitu ya, memang sangat sederhana. Tapi kalau misalnya ini kita zoom, bisa nggak nih di zoom? Nah, jalan yang kita lalui, ada banyak hal yang memang harus diperhatikan. Terutama tadi Bapak yang memang Ibu yang menyampaikan kalau harus naik speed gitu ya, mesti naik pesawat lagi. Saya pokoknya maunya yang sederhana aja Mbak, yang penting naik taksi nyampe gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita analogikan antara Hotel Lotus Panaya dengan RSUD Tarakan, di sini kita bisa ketemu banyak hal ini nih. Ada museum, ada Park Oval Field dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita, mana tadi ya,
Saya ubah lagi sebentar. Ketika kita bicara tentang ketahanan keluarga tadi, kita bicara tentang kemampuan keluarga untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam keluarga itu berdasarkan sudut pandang, berdasarkan potensi yang mereka miliki, berdasarkan kemampuan yang mereka punya, berdasarkan sumber daya yang mereka punya. Sehingga ketika kita bicara tentang bimbingan perkawinan ini dengan kondisi ketahanan keluarga, maka tugas kita dalam... Jadi udah pakai lagi nih. Kita matikan suara dulu. Imut semua. Imut semua. Imut semua. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Baik, Imut semua. tadi sempat Narasumber aja yang bicara. mungkin bisa dari host untuk mute, Pak. Baik, sehingga kalau kita bicara tentang perspektif ketahanan keluarga, bagaimana sebenarnya kita mengajarkan Catin untuk bisa tahu, paham sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang sumber daya yang saya miliki itu apa, pasangan saya apa, saya sebagai istri seperti apa. Nah, ini sebenarnya tugas kita dalam memberikan bimbingan perkawinan. Kenapa? Karena memang mau tidak mau kita dihadapkan pada fakta bahwa kondisi ketahanan keluarga saat ini masih jauh di bawah ideal gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita masih bicara tentang kondisi ketahanan keluarga, apalagi dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini, isu-isu yang terkait dengan ketahanan keluarga itu tidak hanya perceraian sebenarnya, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga. Dari KPPA tanggal 10 sampai 22 Mei saja, Bapak dan Ibu, ketika masa pandemi ini, kita bisa melihat data bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ada peningkatan yang cukup pesat. Hampir 270 kekerasan dalam waktu 12 hari itu banyak terjadi. Peningkatannya sungguh luar biasa, baik itu kekerasan yang dilakukan oleh suami atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lain, baik itu terhadap istri ataupun kepada anak-anak, baik itu kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis gitu ya, itu semuanya juga terjadi. Bahkan mungkin sekarang saya dan teman-teman psikolog yang terlibat di Kementerian Agama juga dihadapkan pada situasi di mana kami pun juga harus melakukan konseling perkawinan itu secara online. Nah, sehingga ini pun juga menjadi challenge tersendiri buat kita dan mungkin juga buat Bapak dan Ibu ketika nanti berhadapan dengan adik-adik Catin. Belum lagi kita bicara tentang kemiskinan dan ekonomi, karena itu menjadi salah satu bagian dari materi bimbingan perkawinan ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, gitu ya. Karena memang kalau kita bicara tentang isu-isu ketahanan keluarga, kemiskinan dan ekonomi ini juga menjadi bagian dari isu yang tak terpisahkan. Kemudian keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Pernikahan dini atau pernikahan anak itu juga masih banyak terjadi. Padahal kita tahu kalau kita bicara tentang perkembangan psikologis remaja, anak itu otomatis ketika mereka belum siap secara psikologis untuk menghadapi kehidupan berumah tangga, maka hambatan-hambatan yang terjadi atau kesulitan-kesulitan yang datang itu pun juga akan membuat mereka kesulitannya terhambat untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan yang terakhir memang sekarang yang tidak bisa kita hindari penggunaan media sosial dan internet. Nah, ini juga menjadi salah satu dari isu-isu ketahanan keluarga yang perlu menjadi perhatian. Saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini, kita ini termasuk dalam generasi X ya, atau ada yang mungkin masuk ke generasi baby boomers, di mana kita dihadapkan nih dengan adik-adik Catin yang kaum milenial, yang mereka itu memang sudah terbiasa dengan teknologi.
Sehingga bagaimana cara kita sebagai instruktur, sebagai fasilitator yang memang nanti pada akhirnya membantu adik-adik Catin ini untuk bisa memahami tentang media sosial secara positif. Jadi artinya gini, ketika kita misalnya berhadapan dengan pasangan, ada 3 orang pasangan yang mereka bercerai gara-gara Facebook misalnya, atau gara-gara media sosial. Nah, kita tidak bisa terus kemudian mengeneralisir bahwa Facebook itu buruk. Facebook itu tidak baik. Facebook itu atau media sosial itu terlalu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya. Nah, kita memang dalam hal ini ketika kita bicara tentang bimbingan perkawinan kaitannya dengan kondisi ketahanan keluarga dan bagaimana membantu bimbingan perkawinan ini untuk mencapai kondisi ketahanan keluarga yang ideal, kita bicara tentang apa saja toh yang menjadi bukti-bukti evidence base apa saja yang memang kita miliki supaya bimbingan perkawinan ini bisa diterapkan secara lebih pas untuk adik-adik Catin. Nah, ini kita bicara tentang permasalahan yang nampak. Bagaimana sebenarnya pilihan respon kita? Apakah permasalahan yang ada ini kita abaikan, kita lawan, atau kita tinggalkan? Nah, ini nih sebenarnya yang kalau kita bicara tentang permasalahan yang ada, memang kadang-kadang kita bicara kayak gunung es ya Bapak dan Ibu. Yang nampak itu sedikit, tapi di bawah dari gunung es itu, ya sebenarnya kita bicara tentang banyak hal yang memang harus kita ubah. Dinamika psikologis dari adanya permasalahan yang terjadi atau konflik hubungan itu seringkali terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk mengelola emosi yang itu diawali dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi. Beradaptasi dengan kehidupan yang baru, beradaptasi dengan kebiasaan pasangan, beradaptasi dengan kebiasaan atau kehidupan keluarga besar gitu ya. Karena kalau di Indonesia ini ada kecenderungan biasanya masih tinggal dengan keluarga besar. Nah, tentu saja ini juga menjadi salah satu hal yang memang kita perlu pahamkan ke adik-adik Catin, sehingga kita bicara tentang bagaimana kita menata ulang, terus kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bisa melihat hubungan atau bagian-bagian yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, filosofi BIM-WIN itu bicara tentang bagaimana cara kita memandang kebutuhan. Jadi orientasi kita itu adalah orientasi pada kebutuhan Catin, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau misalnya, ya betul, ini ada program-program yang memang menjadi program unggulan dari setiap kementerian misalnya. Kalau kita di Kementerian Agama, maka BIM-WIN ini menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Agama untuk diberikan kepada para Catin. Tetapi bimbingan perkawinan seperti ini sebenarnya juga banyak diberlakukan atau diterapkan atau diberikan oleh lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah, gitu ya. Bahkan di beberapa lembaga psikologi pun juga sebenarnya memiliki program-program yang berkaitan dengan bimbingan atau perkawinan atau pranikah. Gitu ya. Nah, apa toh yang sebenarnya membedakan kita dengan mereka? Apa toh yang sebenarnya membuat program kita ini menjadi program yang sebaiknya diberikan atau malah harus diberikan kepada adik-adik Catin? Kita bicara tentang cara pandang individu. Setiap individu ya, itu memiliki potensi untuk bisa menerima atau menolak pengaruh lingkungan. Nah, adik-adik Catin, karena mereka itu diawali dengan kehidupan pertama yang memang mungkin mereka harus beradaptasi dengan pasangannya atau dengan keluarga besar dari pasangannya, gitu ya. Yang mana mereka sendiri itu untuk bisa membuat diri mereka itu nyaman, itu kadang-kadang juga menjadi challenge tersendiri. Cara pandang individu, cara pandang Bapak dan Ibu terhadap Catin itu akan menjadi dasar ketika Bapak dan Ibu memberikan bimbingan perkawinan ini kepada adik-adik Catin. Kenapa? Karena apa yang menjadi permasalahan buat saya, belum tentu itu menjadi permasalahan juga buat adik-adik Catin. Ataupun sebaliknya.
gitu ya. Sehingga ketika kita melihat setiap individu, maka orientasi kita itu adalah pada orientasi kebutuhan catinnya. Kemudian semakin besar, maka kita melihat bagaimana sebenarnya keluarga, masyarakat, dan bangsa itu. Gitu ya. Otomatis, maka paradigma yang memang kita harus miliki itu harus berbasis pada data. Nah, kalau kita menyebutnya evidence based. Salah satu penelitian yang dilakukan tentang bimbingan perkawinan gitu ya di beberapa daerah, karena saya memang kemarin itu meneliti tentang ketahanan keluarga, terus kemudian saya juga sebelumnya memang melakukan sedikit literatur review ya Bapak dan Ibu terkait dengan bimbingan perkawinan ini. Memang saya melihat masih ada beberapa teman yang memang masih belum bisa memberikan atau menerapkan bimbingan perkawinan ini berbasis pada bukti data. Jadi lebih banyak saya pernah ketemu, saya mengalami, jadi lebih banyak ke fokus kepada diri sendiri sebagai fasilitator. Nah ini yang seringkali akhirnya terjadi kesalahan berpikir, yaitu generalisasi. Jadi mengeneralisir dari suatu peristiwa yang kita hadapi, kita temui 1, 2, kemudian dianggap semuanya sama. Di Kementerian Agama kita punya badan Badilak gitu ya, Bapak dan Ibu, yang di situ memang ada beberapa data yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan sebagai bukti lapangan yang memang itu bisa Bapak Ibu jadikan dasar gitu ya untuk bisa melaksanakan BIMWIN Catin ini secara lebih pas, lebih tepat. Ya. Terus kemudian yang kedua, seperti tadi yang saya sampaikan, orientasi pada Catin nih. Kalau kita bicara tentang orientasi pada Catin, maka kita bicara tentang kualitas keluarga dan kecakapan yang ingin dibekalkan. Beberapa kali, misalnya contohnya nih, aspek yang menjadi ketahanan keluarga itu adalah ada komitmen dan fungsi peran. Komitmen dan fungsi peran itu seperti apa? Bagaimana? Apakah karena memang kalau kita bicara tentang fungsi peran, itu kita bicara tentang tugas-tugas dan kewajiban yang memang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Tapi fungsi peran yang seperti apa? Terus kemudian kita bicara tentang kemampuan untuk berkomunikasi. Setiap orang pasti bisa berkomunikasi, pasti bisa menyampaikan. Tapi komunikasi seperti apa? Yang kalau misalnya itu bisa membuat pasangan, kita bisa membuat keluarga kita itu menjadi lebih harmonis, sakinah mawaddah warohmah, gitu ya. Seperti apa? Nah ini yang nanti sebenarnya kita lakukan, karena saya sebagai instruktur untuk bimbingan perkawinan, gitu ya, Bapak dan Ibu sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, Bapak dan Ibu sudah pada usia, kalau kita sebutnya di perkembangan psikologi itu ya, Bapak dan Ibu, itu adalah fase perkembangan, apakah itu di dewasa tengah, ya 40 tahun ke atas, atau malah sudah di dewasa akhir. Nah, tugas-tugas perkembangan kita sebagai fasilitator itu tentu saja berbeda dengan adik-adik Catin yang memang masih di usia 20 atau 40, di usia kita menyebutnya dewasa awal. Nah, ketika kita berorientasi pada diri kita sendiri sebagai fasilitator, nah itu yang akhirnya nggak nyambung, nggak ketemu. Kenapa? Karena saya bicara sesuai dengan kapasitas saya berada pada dewasa tengah. Sementara adik-adik Catin itu mereka pada usia dewasa awal, yang mana mereka memiliki tugas perkembangan yang berbeda, tugas perkembangan yang tidak sama. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu kita pahami, paradigma dasar bahwa orientasi saya itu adalah pada orientasi adik-adik Catin. Sehingga mungkin pada suatu ketika Bapak dan Ibu memberikan bimbingan kepada adik-adik Catin ini, ada pertanyaan-pertanyaan, atau ada diskusi-diskusi yang muncul yang kayaknya itu, walah, kayaknya ini mereka masih benar-benar belum paham ya, nah, misalnya. Ya kenapa? Karena memang fasenya
tugas perkembangan yang mereka miliki berbeda dengan kita. Terus kemudian berorientasi pada hasil. Kalau kita bicara tentang berorientasi pada hasil, otomatis kita bicara pada pencapaiannya, bukan pada terlaksananya program. Nah, ini yang seringkali miss ya. Seringkali membuat kita itu targetnya itu adalah pada pelaksanaan program. Kalau bicara tentang berorientasi pada hasil, maka apa sebenarnya yang menjadi ukurannya? Ukurannya otomatis kita bicara tentang apa yang didapatkan oleh adik-adik Catin. Apakah mereka merasa mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ini? Apakah mereka merasa setelah mengikuti kegiatan ini, mereka merasa lebih siap untuk memasuki dunia perkawinan? Atau malah mereka menganggap bahwa sama aja, di mana-mana ya kayak gitu, ceramah, kemudian diberikan, selesai masuk telinga kanan atau telinga kiri misalnya. Nah, testimoni ini sebenarnya yang menjadi penting, orientasi hasil, berkaitan dengan orientasi hasil, apakah adik-adik Catin ini memang bisa melaksanakan, bisa menerima manfaat dari apa yang Bapak Ibu berikan, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan selama proses bimbingan perkawinan. Nanti di akhir slide saya, kita akan melihat bahwa seperti apa toh sebenarnya testimoni, karena kembali lagi ya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang media sosial, itu apa yang didapatkan adik-adik Catin, nah, itu sebagian besar memang mereka pun juga akan menuangkannya, apa yang mereka dapatkan itu dari selama proses bimbingan ini, biasanya akan mereka tuangkan dalam media sosial yang mereka punya. Apakah itu kepuasan, atau malah sebaliknya, ketidakpuasan. Nah, oleh karena itu, memang orientasi pada hasil testimoni ini menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dalam memberikan bimbingan perkawinan. Nah, ini kelebihan yang kita punya nih Bapak dan Ibu, dari yang dimiliki oleh Kementerian Agama dibandingkan dengan mungkin program-program lain yang senada, dan saya cukup bangga, cukup bahagia, dan cukup senang ya untuk bisa bergabung di sini. Karena apa? Karena kita tidak hanya memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin saja, dan jauh yang lebih penting memang kita juga perlu memberikan bimbingan itu kepada adik-adik remaja, gitu ya, baik mereka yang sudah di usia nikah, mereka yang di masa nikah, atau mereka yang memang masih proses untuk mempersiapkan remaja ini sesuai dengan perkembangan dirinya. Ini luar biasa, jadi semacam paket lengkap gitu ya Bapak dan Ibu yang diberikan oleh Kementerian Agama. Karena kalau saya sering masuk ke remaja untuk misalnya ngisi apakah itu kegiatan kelas pranikah gitu ya, atau kegiatan seminar pranikah, itu biasanya mereka juga ternyata ketika kita memasuki dunia perkawinan itu banyak hal-hal kecil yang memang perlu kita siapkan. Gitu ya. Karena itu kalau kita bicara tentang komunikasi, apa saja yang perlu dipahami. Apalagi kalau kami di Jawa ya Bapak dan Ibu, saya tidak tahu kalau di Kalimantan apakah hal yang sama, tapi komunikasi ini seringkali menjadi hal yang cukup krusial. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak pasangan itu yang kalau saya nyebutnya pakai aliran kebatinan. Wah, jadi kalau kesel sama pasangannya, marah sama pasangannya, itu diem, gitu ya, mendiamkan, gitu ya, nggak mau ngomong, nggak mau bicara, pakai ngambek, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang memang nanti kita ajarkan, gimana kita membantu adik-adik Catin ini untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik, apa yang tersampaikan itu juga bisa diterima dengan baik oleh pasangannya, dan pasangannya pun juga bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Ini sepertinya ada yang raise hand. Apakah mau bertanya, atau yang raise hand dari Oppo? Apa kepencet atau ada yang bertanya ya Bapak? Pak hostnya.
Atau saya lanjutkan dulu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya memang harus saat itu ditanyakan, nanti Bapak dan Ibu silakan nanti bisa raise hand. Ini tadi saya melihat ada yang raising hand, tapi sepertinya kepencet gitu ya. Nah, apalagi sebenarnya yang menjadi Ibu narasumber, Ibu nanti Iya, baik Bapak. ada waktu tanya jawab atau Ada Bapak. Oh, kalau ada Ibu selesaikan dulu nanti baru kita buka tanya. Oh, baik. Baik Bapak. Baik, terima kasih. Oh iya, ini berarti waktu saya sampai jam berapa ya, Pak? Itu kurang 45 menit. Jam? Jam 11.45. Oke, baik. Oke, baik. Jam 11.45. Oke, baik, Bapak. 11 ya waktu saya ya. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang bimbingan perkawinan, kita tidak bisa memberikan bimbingan perkawinan hanya dengan menggunakan model pembelajaran satu arah, gitu ya. Hanya dengan sistem ceramah, gitu ya. Terus kemudian sistem pembelajaran satu arah, hanya memberikan materi terus kemudian selesai. Kenapa? Karena kita menggunakan prinsip pembelajaran enabling. Enabling itu apa? Enabling itu kita bicara tentang memampukan. Memampukan itu apa? Memampukan itu bagaimana seseorang itu bisa memahami kelebihan yang dia punya, kemudian memanfaat kelebihan itu untuk menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat penting untuk dipahami bahwa prinsip pembelajaran enabling itu adalah bagaimana kita membantu adik-adik Catin ini untuk bisa melatih keterampilan mereka dalam mengelola perkawinan dan keluarga. Nah, pelatihan ini otomatis akan sangat berbeda. Jadi kenapa disebut dengan pelatihan? Ini yang nanti akan membedakan antara Suscatin dengan Bim-Win, ya Bapak dan Ibu. Karena kalau kita bicara tentang Suscatin, enabling ini menjadi perbedaan yang cukup dominan. Kenapa? Karena kita bicara tentang bagaimana kita mengajarkan kepada Catin untuk mereka bisa mampu, apakah itu mampu menjaga komitmen gitu ya, mampu untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk saling berbuat baik itu seperti apa. Terus kemudian untuk menjaga komitmen itu bagaimana, sehingga ketika ada hambatan, ketika ada kesulitan, ketika ada godaan dari luar, itu apa yang harus mereka lakukan, komunikasi seperti apa. Nah, memampukan ini sebenarnya menjadi bagian dari keterampilan untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan klien di ruang konsultasi perkawinan saya itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Contoh sederhana sebenarnya ini. Istri itu bilang kalimat pertama yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh istri seperti ini. Saya itu Bu Ruli nggak pernah loh selama 5 tahun perkawinan suami saya itu mengatakan I love you, terima kasih istriku, aku sayang kamu. Nggak pernah Bu Ruli, sekalipun aja nggak pernah. Jadi saya itu nunggu suami saya itu kan kadang seneng ya denger pasangan yang lain, teman saya itu tiba-tiba dia mendapatkan hadiah dari kejutan dari pasangannya, dari suaminya, terus lewat status WA-nya, lewat media sosialnya dikatakan terima kasih sayang, I love you so much misalnya. Tapi saya nggak pernah dapetin itu Bu Ruli, dan itu saya ingat sejak tahun-tahun pertama perkawinan sampai sekarang. Nah, respon yang disampaikan oleh suami pada saat itu kaget juga, dia bilang, saya itu nggak ngerasa kalau istri saya itu butuh hal seperti itu ya Bu Ruli. Karena saya itu ngerasa sudah melakukan apa yang memang seharusnya menjadi kewajiban saya. Dia butuh kemana, saya anterin. Dia butuh apa, saya belikan. Dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, saya bantu. Saya yang bantu mencuci, saya yang membantu membersihkan rumah. Ketika dia masak, saya juga ada di dapur untuk membantu dia. Terus saya itu salahnya di mana?
kurangnya itu apa saya. Nah, ini nih sebenarnya mungkin kalau dari sudut pandang beberapa orang itu kok kayaknya hal yang nggak penting banget ya disampaikan. Tapi kenapa sampai menimbulkan konflik dan akhirnya berujung pada perceraian misalnya. Karena memang kita perlu tahu, perlu paham bahwa bahasa cinta setiap orang itu berbeda. Nah, ini pun juga nanti kita berikan kepada adik-adik Catin. Bahasa cinta setiap orang itu tidak sama, berbeda. Mungkin bahasa cinta dari suami ini lebih ke servis, ke pelayanan. Jadi saya menganggap bahwa saya sudah memenuhi kemampuan, kewajiban saya, tugas saya sebagai seorang suami dengan memberikan pelayanan seperti yang dibutuhkan. Tapi istri berbeda, gitu ya. Karena bahasa cinta saya tidak sama. Sehingga skill untuk bisa berkomunikasi pun juga akhirnya terhambat. Kenapa? Karena mereka memiliki bahasa cinta yang tidak sama, berbeda, dan mereka tidak memahami satu sama lain. Nah, keterampilan-keterampilan ini nanti juga yang nanti akan kita ajarkan. Atau contoh lain yang menjadi materi dari BIM-WIN kita, menciptakan generasi berkualitas. Saya ingin anak saya besok, Bu Ruli, menjadi anak yang solih, anak yang solihah, anak yang cerdas, anak yang menguasai teknologi, gitu ya. Semua memiliki hal-hal yang baik nih terkait dengan generasi berkualitas. Tetapi apa toh yang seharusnya dilakukan? Bagaimana? Teori terang parenting banyak sekali Bapak dan Ibu. Hampir setiap minggu saya selalu ada kelas parenting. Tapi ketika kita hanya memberikan sebatas pada posisi, misalnya saya hanya memberikan tentang gini nih, teori tentang parenting itu seperti ini nih. Tanpa ada cara bagaimana sih sebenarnya skill untuk menjadi orang tua yang pas itu bagaimana misalnya. Memang setiap orang tidak sama nih. Tiap keluarga ini pasti punya cara yang berbeda-beda. Satu teori parenting tidak bisa diterapkan untuk pada semua orang, ada semua anak misalnya. Tetapi ketika kita memiliki keterampilan, gitu ya, memiliki skill, memiliki kemampuan yang bisa kita arahkan untuk bisa, gimana toh sebenarnya kalau saya pengen punya anak yang solih dan solihah, orang tua itu harus bagaimana? Orang tuanya harus seperti apa? Gitu ya. Ada nggak hubungannya? Anak impian dengan orang tua impian itu apa sebenarnya? Yang menjadi benang merah supaya ini bisa terwujud itu seperti apa? Sama halnya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh suami dan istri? Nah, keterampilan hal-hal seperti ini yang nanti akan kita ajarkan supaya para Catin ini juga bisa mampu untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan yang datang, gitu ya. Ini, oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan kecakapan hidup yang dilatihkan. Bagaimana sih sebenarnya membantu Catin, bagaimana sebenarnya membantu adik-adik Catin ini untuk bisa menjadi individu yang enabling, untuk bisa membantu individu yang mampu, gitu ya, mampu dalam tanda kutip. Nah, pertama memang mereka harus aware, mereka harus sadar, mereka harus tahu nih, apa saja sih yang penting buat saya itu apa? Kelebihan dan kelemahan saya itu seperti apa? Kelebihan dan kelemahan pasangan saya itu apa? Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang penting buat saya, tapi itu mungkin dianggap tidak penting oleh pasangan saya. Atau sebaliknya, hal-hal yang membuat dia penting, belum tentu itu penting menjadi saya. Nah, kesadaran diri atau self-awareness ini menjadi step pertama. Gitu ya, menjadi kecakapan hidup yang nanti akan dilatihkan dalam BIM-WIN Catin yang akan Bapak Ibu berikan nanti. Kenapa dari kesadaran diri ini, dari self-awareness ini nanti yang kemudian akan mengarah pada kesadaran sosial. Ketika saya paham dengan apa yang menjadi penting buat diri saya dan apa yang menjadi penting buat pasangan saya, maka saya akan lebih bisa menghargai apa yang menjadi kebutuhannya,
apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan saya. Empati ini kata yang biasanya selalu ada, Bapak dan Ibu, selalu muncul. Tapi tidak semua orang bisa menerapkannya dengan baik. Tidak semua orang bisa memiliki kesadaran sosial terkait dengan empati yang muncul ini. Sehingga nanti yang akan kita bantu untuk mengajarkan kepada adik-adik Jatin. Dari kesadaran diri, kemudian ke kesadaran sosial, masuk ke dalam manajemen diri atau self-management. Ketika saya tahu apa yang menjadi penting bagi saya, bagi pasangan saya, maka saya akan lebih menghargai kebutuhan yang muncul dari hal itu, dan pada akhirnya nanti kita akan mampu nih mengelola emosi yang kita punya, mengambil keputusan, oke, ini penting buat saya, tapi ini nggak penting buat kamu. Ini penting buatmu, tapi ini nggak penting buat saya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, solusi yang akan kita ambil ini tentu saja arahnya ke win-win. Bagaimana sebenarnya ketika kita bicara win-win solution, kita bicara tentang oke, itu baik buat saya dan itu juga baik buat kamu meskipun itu bukan sesuatu yang penting buatmu. Gitu ya. Dan yang terakhir memang kita bicara tentang manajemen. Gitu ya, kita bicara tentang bagaimana sebenarnya mengelola hubungan relationship manajemennya seperti apa gitu ya. Nah, baik, kemudian saya berharap nanti kita akan lebih banyak diskusi dan sharing ya Bapak dan Ibu untuk filosofi BIMWIN yang lain yang menjadi paradigma dari pelaksanaan BIMWIN ini. Ini kita bicara tentang saya yakin Bapak dan Ibu juga sering mendengar pilar pembelajaran yang sangat populer ini ya, yang diterapkan, yang dipakai oleh UNESCO dan dipakai oleh hampir semua pendidikan di dunia, gitu ya. Kalau kita bicara tentang learning to know, seminar pendidikan atau lembaga apapun yang mengadakan kegiatan edukasi kepada peserta, itu seringkali hanya sebatas pada to know dan to do. Meskipun itu lembaga institusi pendidikan formal ya Bapak dan Ibu, apakah itu perguruan tinggi, itu biasanya hanya sebatas pada learning to know dan to do. Nah ini yang sebenarnya perlu kita pegang betul, karena kalau learning to do, learning to know, adik-adik Jatin ini memang mereka perlu mendapatkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pernikahan itu seperti apa, gitu ya. Hukumnya bagaimana, kewajiban dan tugas suami istri itu seperti apa, gitu ya. Itu learning to know. Tapi kemudian ketika kita bicara learning to do, kalau kita analogikan dengan perguruan pendidikan formal, gitu ya, banyak anak-anak yang memang mereka sudah lulus kuliah, terus kemudian mereka bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan pendidikan yang mereka dapatkan. Banyak mereka yang memang mendapatkan bimbingan perkawinan misalnya ya, atau seminar atau kegiatan sekolah pranikah, mereka paham tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip perkawinan, menjadi prinsip-prinsip agama dalam hubungan perkawinan ini, dan mereka berusaha untuk mengamalkannya, tetapi tidak semuanya itu mampu untuk learning to be. Learning to be itu apa? Mereka harus bisa menjadi model, harus bisa menjadi figur, gitu ya, bahwa saya adalah role model, saya adalah figur dari apa yang sebenarnya saya dapatkan saat ini. Nah, ini akan menjadi challenging, menjadi tantangan tersendiri buat Bapak dan Ibu ketika memberikan bimbingan perkawinan. Karena perbedaannya memang Bapak dan Ibu ya, kita bicara tentang pelatihan, itu harus ada perubahan perilaku. Bimbingan perkawinan dikatakan berhasil ketika ada perubahan perilaku. Jadi tidak hanya sebatas pada pemahaman kognisi saja bahwa saya tahu, saya bisa mengerjakan, tapi saya bisa mengamalkan dan saya happy melakukan itu. Dan saya bisa menjadi figur bagi diri saya sendiri, bagi pasangan saya, bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, bagi keluarga besar saya, bagi masyarakat di sekitar saya, gitu ya. Dan akhirnya mereka pun juga bisa belajar untuk hidup bersama. Mereka belajar untuk bisa adaptasi, mereka belajar untuk bisa saling memahami adanya perbedaan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi pilar-pilar pembelajaran yang memang perlu Bapak dan Ibu tekankan ketika nanti memberikan bimbingan perkawinan kepada adik-adik Jatin, gitu ya.
Nah, ini learning to be dan learning to know, learning to do itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering melakukannya selama ini melalui Suscatinnya. Tapi kalau untuk learning to be dan learning to live together, gitu ya, ini memang kita bicara tentang bagaimana kita membuat adik-adik Catin itu tidak hanya paham, tapi mereka juga bisa mampu menganalisa, mampu bisa menerapkan, dan ketika itu sudah berjalan, bagaimana mereka bisa menganalisa apa yang memang sudah berjalan ini, apa yang sudah dilakukan, gitu ya, sehingga bisa terjalin keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ya. Nah, ini prinsip yang berikutnya tadi, selain kita tadi apa saja ya Bapak dan Ibu ya, berorientasi pada Catin, berorientasi pada hasil, kemudian ada kemampuan enabling, memampukan mereka untuk bisa menjadi individu yang mampu melakukan sendiri, menyelesaikan sendiri permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, kemudian learning to know, to do, to be, dan to live together. Dan yang berikutnya, ini memang BIM-WIN yang membedakan dengan Suscatin, atau yang kemudian membedakan dengan proses yang lain, gitu ya, itu memang dilakukan dengan proses andragogi. Jadi, Bapak dan Ibu nanti selama beberapa waktu ke depan untuk BIMTEK ini, saya yakin nanti akan ada banyak hal gitu ya, karena BIMTEK ini sudah dilakukan selama 3 tahun gitu ya Bapak dan Ibu, dan saya selalu melihat evaluasi yang diberikan oleh teman-teman baik itu teman-teman peserta BIMTEK gitu ya, bahwa memang ada hal-hal yang memang menyenangkan, ada fun learning, terus kemudian mengalami gitu ya. Itu yang sebenarnya nanti akan membedakan. Jadi peserta itu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, tidak hanya dengan sistem ceramah seperti ini gitu ya Bapak dan Ibu, tapi mereka ikut proses belajar secara aktif gitu ya. Terus kemudian contoh-contoh yang diberikan, studi kasus yang diberikan itu terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu, karena mereka memang apa yang Bapak dan Ibu nanti dapatkan selama proses BIMTEK ini memang didapatkan dari proses ini ya, Badan Pengadilan Agama itu, sehingga nanti based on data tadi itu memang ada, sehingga studi kasus yang diberikan, kemudian contoh-contohnya itu juga berdasarkan data-data yang ada di Kementerian Agama, sehingga materi yang diberikan ke adik-adik BIM ini nanti paling penting itu bisa diterapkan untuk mereka ketika mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam hubungan perkawinan mereka. Kemudian yang keempat, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam proses belajar. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk brainstorming. Kalau saya seperti ini, kalau dia seperti ini, terus kemudian bagaimana sebenarnya solusi yang pas. Gitu ya. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan dalam proses BIMTEK ini. Harapannya sih tuh nanti juga Bapak Ibu bisa terapkan di adik-adik Catin. Kemudian yang terakhir, proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir. Nah, kalau kita bicara tentang daya pikir, pengalaman-pengalaman, otomatis saya yakin kita sebagai fasilitator, sebagai instruktur itu pasti lebih banyak dibandingkan adik-adik Catin ya. Jadi ini memang perlu jadi pertimbangan ketika memberikan bimbingan perkawinan kepada adik-adik Catin. Ya, terus kemudian nah, ini materi-materi yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Aduh, kok bergerak sendiri ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang perkawinan, Bapak dan Ibu, atau ketahanan keluarga tadi, kita bicara tentang konsep keluarga itu seperti apa. Ya, kita bicara tentang psikologi keluarga, bagaimana membangun hubungan, bagaimana mengelola konflik. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar tentang rekening bank hubungan itu seperti apa. Kalau tadi saya sebutkan bahasa cinta, gitu ya, ada 5 bahasa cinta loh yang diajarkan ke adik-adik Catin. Nah, kita perlu tahu nih bahasa cinta saya itu apa, bahasa cinta pasangan kalian tuh apa, misalnya. Nah, tapi selain itu kita juga perlu tahu nih ada yang namanya
rekening bank hubungan. Jadi dalam hubungan perkawinan itu sama kayak misalnya Bapak dan Ibu melakukan transaksi di perbankan, gitu ya. Ada debit, ada kredit, ya. Ada penarikan dan ada pemasukan. Nah, ini adik-adik perlu tahu nih, pemasukan seperti apa sebenarnya, atau penarikan seperti apa yang saya rasakan terhadap pasangan saya. Misalnya contoh, ada pasangan yang mengatakan saya itu Bu Ruli paling nggak bisa dibentak. Karena saya itu nggak pernah dibentak sama orang tua saya. Sehingga kalau misalnya suami saya itu mengatakan dengan nada yang tinggi, dengan nada bentak, itu semacam penarikan besar-besaran untuk saya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya apa toh yang dibutuhkan itu oleh pasangan saya? Apa yang itu menjadi debit? Apa yang menjadi pemasukan untuk pasangan saya? Terus kemudian kesehatan keluarga. Kita bicara tentang kesehatan reproduksi, kita bicara tentang bagaimana perilaku hidup sehat keluarga. Ini nanti biasanya kecenderungannya memang kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi atau kesehatan keluarga ini, kalau sepemahaman saya biasanya memang gandeng narasumber yang lain, ya, yang biasanya apakah itu dokter, apakah itu dari puskesmas. Kalau di Jogja saya beberapa kali datang di kegiatan BIMWIN di daerah Sleman, itu memang mereka kerjasamanya dengan dokter dari puskesmas, sehingga mereka membantu memberikan tentang kesehatan reproduksi. Tapi saya pikir memang setiap narasumber atau fasilitator memang mereka perlu difahamkan ketika mereka memberikan kesehatan reproduksi, ini goals kita itu apa? Goals dari kementerian, dari KUA untuk melaksanakan BIMWIN ini apa? Nah, ini narasumbernya memang perlu diinformasikan. Jadi tidak hanya sekedar, karena kesehatan reproduksi itu banyak sekali materinya ya Bapak dan Ibu, dan mereka juga memiliki perspektif yang mungkin berbeda-beda setiap narasumber. Nah, otomatis narasumber siapapun yang nanti Bapak Ibu akan gandeng, saya pikir memang tetap perlu disampaikan tentang visi kegiatan ini itu apa. Ya, terus kemudian goal setting dari kegiatan ini seperti apa, bagaimana, apa yang diharapkan didapatkan oleh adik-adik Jatim. Ya. Terus kemudian tantangan keluarga masa kini selain media sosial, terus kemudian peran majemuk. Kalau kita melihat di beberapa riset itu memang sekarang ini banyak sekali yang istrinya bekerja, nah suaminya di rumah gitu ya. Jadi atau banyak juga yang kita bicara tentang long distance relationship. Kalau di Jogja itu banyak sekali Bapak dan Ibu, karena Jogja ini kayaknya jadi tempat penitipan anak dan istri ya. Karena banyak yang suaminya itu kerja di Jakarta, kerja di luar pulau, di Kalimantan gitu ya, atau kerja di luar negeri gitu. Jadi Jogja sering jadi pilihan keluarga untuk mereka tinggal di sini karena beberapa pertimbangan. Nah, ini juga menjadi tantangan keluarga masa kini. Terus kemudian kita juga bicara tentang bagaimana konsep keluarga, terus kemudian mengelola kebutuhan keluarga. Saya paling senang nih kalau bicara tentang kebutuhan keluarga dan mempersiapkan generasi baru. Karena kalau bicara tentang kebutuhan keluarga, itu biasanya ada hal-hal yang suami itu kadang nggak kepikiran gitu ya. Jadi munculnya itu biasanya dari pasangannya, dari istrinya. Jadi misalnya kayak bedak, lipstick gitu ya. Terus kemudian kalau sekarang mungkin skincare gitu. Oh, itu udah jadi kebutuhan itu Bu Ruli, tapi itu nggak diinget sama suami saya gitu ya. Krim pagi, krim malam misalnya, atau pembersih muka gitu ya. Nah, itu biasanya sering terlewatkan itu sama pasangan, sama suami, bahwa itu sebenarnya adalah kebutuhan yang harus ada gitu. Karena saya kalau misalnya serba salah Bu Ruli, kata serba salah. Saya pakai daster terus salah. Saya nggak dandan juga nanti saya dianggap salah. Kok di rumah nggak dandan, nggak cantik gitu.
sementara keluarnya padahal kan kamu harus, padahal saya nggak difasilitasi bedak, nggak difasilitasi lipstik misalnya. Nah ini hal-hal sederhana seperti ini nih kadang juga menjadi konflik buat pasangan gitu. Jadi mengelola kebutuhan itu nanti kita bicara sebenarnya tujuan pasangan 3 tahun ke depan itu apa, 5 tahun ke depan itu apa, pengennya apa, seperti apa, 10 tahun ke depan itu bagaimana. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ternyata pengeluaran itu lebih banyak atau lebih besar daripada penghasilan suami, atau lebih besar daripada lebih besar pasak daripada tiang. Terus apa yang harus dilakukan oleh pasangan ini? Apa yang harus dilakukan oleh suami istri? Nah, ini nanti ada di materi mengelola kebutuhan keluarga. Terus kapan saya akan punya anak? Kalau saya menikah tahun ini, akhir tahun ini misalnya, Oktober November. Jadi saya pengen punya anak tuh Buruli tahun depan, gitu ya. Oke, kita punya anak tahun depan. Berarti yang perlu disiapkan apa? Kalau kita punya anak, biaya persalinan, biaya untuk bayinya, bajunya, makannya, susunya, misalnya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh pasangan ini? Terus kemudian nanti 4 tahun lagi anak saya akan masuk TK, akan masuk pendidikan prasekolah. Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya lakukan mulai dari saat ini ketika saya baru saja menikah. Nah, ini pun juga nanti akan menjadi salah satu keterampilan yang akan kita ajarkan, yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada adik-adik Catin. Ya. Terus kemudian mempersiapkan generasi berkualitas. Wah, ini saya senang sekali kalau sudah bicara tentang mempersiapkan generasi berkualitas ini. Karena kadang-kadang iya Bapak, menit. Oke, baik Bapak, baik. Iya, waktunya. Oke, ini waktu untuk materi kan ya Pak, setelah itu tanya jawab kan, Ge? Ya, ini waktunya tinggal 15 menit, Ibu. Ya, baik. Harus 15 menit untuk semua atau 15 menit untuk tanya jawab, Pak? 15 menit untuk semua. Tinggal 15 menit aja. Ya. Oh, bukannya tadi ini ya Pak, jam 11.45? Iya, 45-nya bukan Jakarta, Bu. 45. Oh iya, astaga. Saya khawatir. Oh my God, I forget. Oh my God. Oh my God, iya ya Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Oh my God. Nge, baik Bapak. Ya, understood. Sayangnya. Baik, ini ada Bu Rahmawati Irma, raise hand untuk bertanya. Monggo silakan Ibu, ini nanti nggak apa-apa, nanti akan saya sampaikan sambil menjawab pertanyaan Ibu. Ibu Rahmawati Irma? Kepencet ya sepertinya ya Bapak. Baik, berarti saya lanjutkan aja nggih. Ibu? Iya, baiknya Ibu pandu langsung saja, Bu. Saya lanjutkan aja ya Pak ya, 15. Ya Allah, saya mohon maaf sekali, aduh, jet lag nih. Oh, Ana, Ibu Rahmawati, Ibu mau bertanya kah? Ya. Silakan. Ya, baik Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sangat luar biasa kami mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Dan terutama apresiasi untuk Ibu yang sudah berkenan bisa punya kesempatan untuk mengisi kegiatan bimbingan BIMTEK Fasilitator. Baik Ibu Ruli, ini berkaitan dengan Catin ya. Ya, kalau dulu kondisi dunia kerja itu mungkin tidak sekompleks sekarang. Aduh, terputus. Nah, jadi kalau dulu itu biasanya ya para orang tua kita, kalau seandainya ada yang anak-anaknya menikah, itu kan kadang-kadang kita disuruh diam di rumah 40 hari dulu. Oke. Ya, dipingit 40 ya Bu? hari. Ya, dipingit. Ya memang manfaatnya sangat banyak. Karena yang kita ketahui dipingit itu mungkin adalah salah satu cara untuk supaya pasangan suami istri ini saling mengenal satu sama lain begitu.
khususnya di tempat di kamarnya lah. Ya, yang pertama sekali adalah kamar, adalah tempatnya saling mengenal satu sama lain. Nah, yang sekarang terjadi adalah banyak pasangan setelah menikah, mereka itu tidak punya kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain. Artinya begini, ada pasangan hari ini menikah, besok sudah berangkat, mungkin suaminya pergi kerja karena terbatas dengan izin yang diberikan oleh atasannya. Nah, kemudian istri juga ya, namanya kita ini kan dalam tubuh kita ada dua unsur. Ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau jasmani itu mungkin dipenuhi dengan nafkah suami, sekarang transfer saja sudah bisa. Nah, tetapi ada tadi yang dikatakan dengan apa ya, rahmah itu kan lebih kepada perasaan, sakinah, mawaddah dengan cinta. Nah, kemudian rahmah dengan kasih sayang yang lebih kepada perasaan, pemenuhan kebutuhan ruh. Nah, itu tidak terpenuhi bagi pasangan yang baru menikah tapi sudah terpisah karena waktu, karena pekerjaan. Nah, saya mohon Ibu Ruli, apa yang bisa kita sampaikan kepada para catin yang menghadapi kondisi seperti itu? Artinya mungkin ada kiat-kiat, apalagi mungkin sekarang teknologi canggih yang menguatkan mereka agar ruhnya mereka ini bisa tetap menyatu begitu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa Bu Ima, karena memang kita bicara tentang tantangan saat ini, itu memang salah satunya adalah LDR, long distance relationship, dan itu memang menjadi salah satu tantangan yang luar biasa buat pasangan ataupun keluarga yang mudah gitu ya. Nah, karena itu nanti di salah satu materi yang akan Bapak dan Ibu berikan dalam bimbingan perkawinan di BIMTEK ini, Bapak dan Ibu nanti akan dapat nih pas ini mengelola psikologi keluarga. Jadi ada yang namanya segitiga cinta. Bukan cinta segitiga ya, Pak, Bu. Jadi jangan kebalik. Jadi bukan cinta segitiga tapi segitiga cinta. Jadi nanti di situ kita akan belajar apa aja sih sebenarnya bagaimana cara kita menjaga komitmen. Nah, komitmen tadi yang Ibu sampaikan tadi itu ya, bahwa apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita bicara segitiga cinta, itu ada yang namanya komitmen. Gitu ya. Komitmen ini sesuatu yang harus kita pegang. Sesuatu yang memang harus dipunyai janji suci dari antar pasangan. Kemudian ada yang namanya intimacy. Intimacy ini memang kedekatan emosional. Ini mungkin yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya. Bagaimana menjaga kedekatan emosional padahal sebenarnya secara fisik kita berjauhan. Dan yang terakhir memang passion. Passion ini kaitannya dengan mungkin kebutuhan biologis gitu ya. Kebutuhan biologis pasangan kan, kalau pengantin baru nikah itu kan lagi lucu-lucunya ya Bu. Kemudian harus berpisah gitu. Nah, banyak cara nanti Bapak dan Ibu juga akan dapatkan dari segi tiga cinta dan tahap perkembangan hubungan ini sebenarnya apa toh yang bisa dilakukan. Saya hanya menjelaskan secara garis besar saja karena nanti Ibu akan melatih hal itu di materi pokok dari BIMTEK ini. Nah, sebenarnya kiat-kiatnya itu banyak Ibu. Yang pertama memang bagaimana sebenarnya menjalin komunikasi yang pas ketika berjauhan. Kalau saya selalu mengatakan ada istilah di psikologi itu namanya basket gitu ya. Jadi keranjang ide, ide basket. Jadi kalau misalnya pada saat-saat tertentu suami itu tidak bisa dihubungi karena masalah pekerjaannya, nah, misalnya ya, Bapak dan Ibu bisa bikin nih kayak semacam ide-ide cerita apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu nanti akan diceritakan ketika sudah terhubung, sudah terkoneksi. Ini juga berlaku terus nih kalau misalnya mereka punya anak. Mereka punya anak sementara ayahnya masih kerja jauh. Misalnya nih contohnya anaknya habis ikut lomba lomba menggambar misalnya. Nah, itu ditulis. Nah, ini kan papa masih belum bisa dihubungi. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis, mama tulis ya, nanti kalau misalnya papa sudah terhubungi, nanti kita ngobrolin. Itu ayahnya juga seperti itu. Sama, istri pun juga seperti itu. Sekarang misalnya yang lagi viral ini ya Bu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah lihat
film pendek Tilik itu yang lagi viral tuh ya, Bu Tejo. Nah, misalnya hari ini saya habis nengok temen yang sakit misalnya, tapi saya belum bisa cerita nih sama suami karena suami nggak bisa dihubungi karena kerjaannya masih padat dari pagi sampai malam, nggak bisa dihubungi, malam pun juga masih ada rapat gitu ya, sehingga daripada ini nanti saya terlewatkan, maka itu saya tuliskan. Jadi keranjang-keranjang ide ini memang kalau bisa diberikan secara penuh, itu sebenarnya menjadi salah satu keterampilan untuk bisa diberikan. Apalagi sekarang ini kan model dengan kecanggihan teknologi ya Ibu, tidak hanya telepon saja yang bisa dilakukan, tetapi juga video call gitu ya, baik itu lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat Google Meet, itu sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian share tentang emosi itu pun juga bisa menjadi dimasukkan ke dalam keranjang ide hari ini. Itu aku ngerasa sedih banget ya sayang misalnya contohnya. Nah ini yang sebenarnya perlu, suaminya pun juga seperti itu. Hari ini kerjaanku agak menyita energi Bu, karena saya ketemu dengan ini misalnya. Nah itu menjadi salah satu keranjang ide, itu salah satu kiat. Ada beberapa ini sebenarnya skill atau beberapa keterampilan yang bisa dilatihkan, tapi itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan secara detail ketika Bapak dan Ibu mendapatkan materi mengelola psikologi keluarga. Gitu ya Bu Rahmawati, Bu Ima. Gitu. Terus ada lagi yang lain mungkin yang raise hand. Nah, beberapa waktu yang lalu kami waktu rapat dengan teman-teman tim instruktur Kemenak, itu memang salah satu hal yang sekarang ini menjadi tambahan Bapak dan Ibu kaitannya dengan generasi berkualitas ini, isu terkini itu terkaitannya dengan stunting. Nah, buat Bapak dan Ibu nanti yang memang akan menjadi fasilitator di BIMWIN, mungkin nanti bisa sedikit googling atau mencari tahu sebenarnya stunting itu seperti apa, terus kenapa kok dia itu sekarang tingkat kecenderungan untuk anak mengalami stunting itu kok di Indonesia kok tinggi, kok naik gitu ya. Nah ini yang di Fakultas Psikologi UGM juga sedang melakukan penelitian terkait dengan stunting ini. Kenapa toh kok semakin tinggi, terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua, ini juga nanti bisa menjadi tambahan dari materi yang Bapak Ibu berikan. Nah ini nanti karena selama masa pandemi ini memang ada perbedaan ya Bapak dan Ibu. Cuman memang kalau kita bicara model bimbingannya ada yang memang tatap muka, ada yang memang kita bicara tentang model bimbingan mandiri gitu. Ini materinya yang akan diberikan. Pokoknya menyenangkan sekali Bapak Ibu. Saya sebenarnya sih saya berharap bisa di sana ketemu sama Bapak dan Ibu karena pasti menyenangkan sekali kalau bicara tentang bimbingan perkawinan secara langsung. Nah, ini beberapa testimoni yang diberikan oleh adik-adik Catin setelah mereka mengikuti bimbingan perkawinan. Gitu ya. Ini yang positif ini. Gue awalnya nggak nyangka BIMWIN itu ngumpulin calon pengantin banyak. Hari pertama meskipun agak bete karena cowok gue nggak bisa izin dari kantor, tapi fun banget karena lucu aja lihat pasang-pasangan dan ternyata nggak semua KUA bisa melaksanakan seperti itu. Jadi dari semua yang menjadi testimoni adik-adik Catin ini, memang kita bisa evaluasi bahwa belum semua KUA itu bisa melaksanakan sesuai dengan modul dari BIMWIN ini. Padahal ketika kita mampu melaksanakannya sesuai dengan modul yang ada, itu pasti semuanya nanti akan merasa bahwa kegiatan ini itu menyenangkan sekali karena mereka juga aktif, mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dan keterampilan-keterampilan gitu ya. Nah, gini. Jujur di KUA ini juga menjadi sarana bonding sama pasangan, gitu ya. Di KUA ada games-games seru dengan pasangan, ada juga games bareng-bareng calon pengantin lain, gitu ya. Jadi mereka rata-rata memang mengatakan seru banget, gitu ya. Nah ini yang
menjadi testimoni berkaitan dengan orientasi hasil tadi, Bapak dan Ibu, berfaedah banget BIM-WIN itu. Nah, ini jadi pertimbangan. Tapi juga ada beberapa yang memberikan evaluasinya negatif, gitu ya, karena memang mungkin belum bisa terlaksana sesuai dengan modul yang diberikan. Jadi intinya cuma duduk rame-rame dengerin ceramah kayak diceramahin sama om atau sepupu yang udah nikah, gitu ya. Harusnya materinya lebih aplikatif, misalnya manajemen keuangan. Nah, ini nanti sudah ada nih. Nah, kalau ini kan bicara masih suscatin di KUA. Nah, kalau di bimbingan perkawinan ini sudah ada manajemen keuangan, manajemen konflik. Ini sudah ada semua. Nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan perbedaannya dari kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam beberapa hari ke depan, ya. Gitu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain Bapak dan Ibu? Bu Nur Hidayati, Bu Nur Hidayah. Ya, silakan Bu Nur Hidayah di unmute. Masih belum di unmute, Ibu? Di unmute. Udah. Saya jauh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini sangat menarik menurut saya pribadi, karena sebelumnya materi seperti ini sangat langka bagi kami penyuluh, khususnya yang ada di pedalaman. Nah, semakin lama BIMTEK, semakin terasa bahwa kekurangan kita selama ini hanya kemampuannya kita di Suscatin. Untuk BIM-WIN, pengetahuan kita masih sangat kurang. Maka olehnya itu kami mengusulkan tentang BIMTEK selaku untuk fasilitator. Memang ada ilmu khusus di kekurangannya di kami tentang psikologi, karena kita kan bukan dari basicnya. Maka kami dari penyuluh agama, khususnya penyuluh agama Islam, mungkin ada pengetahuan khusus yang tentang psikologi ini, karena itu yang kurang di kami. Untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya yang fasilitator akan lakukan di lapangan nanti. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahnya Bu Nur Hidayah, Allah itu memang baik kok, nggak ada yang namanya kebetulan ya Bu. Alhamdulillahnya yang datang saat ini, yang akan melatih Bapak dan Ibu di BIMTEK ini, itu adalah Paman Dodo. Nah, Bapak Sugeng Widodo itu adalah psikolog handal. Gitu ya. Jadi Paman Dodo ini termasuk salah satu founder dan pembuat pionir untuk modul bimbingan perkawinan. Beliau juga seorang psikolog. Jadi meskipun nanti pada BIMTEK ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi secara langsung seperti tadi yang saya sampaikan, latihan-latihan gitu ya. Nah, dengan adanya keberadaan Paman Dodo di sana, Bapak dan Ibu sudah mulai bisa nih bikin list dari sekarang nih. Apa tahu sebenarnya kesulitan-kesulitan yang muncul yang kaitannya dengan penerapan ya, otomatis nih kaitannya dengan pengalaman, kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu temui, terutama mungkin berkaitan dengan psikologi itu dalam hubungannya dengan hubungan suami dan istri, terus kemudian ketika sudah anak juga seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti Bu, monggo silakan bisa di list, kemudian nanti ketika sesinya Paman Dodo, hal-hal yang bersifat aplikatif tadi bisa langsung ditanyakan kepada Paman Dodo. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu suatu ketika, sampai saat ini saya sering mendapatkan WA juga dari Bapak dan Ibu fasilitator yang sudah pernah BIMTEK gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan diskusi, nanti di sini sudah ada nomor WA saya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini nomor WA saya. Jadi nanti kapanpun atau kesulitan apapun yang misalnya Bapak Ibu muncul atau materi tambahan, materi penting, gitu ya, seperti yang Bu Nur Hidayah tadi butuhkan, itu misalnya contohnya misalnya apa ya?
bagaimana komunikasi efektif ya. Kan nanti pasti akan dapat, tapi bagaimana komunikasi efektif itu skill-nya seperti apa, hubungan interpersonalnya itu bagaimana Bu Ruli misalnya. Nah, itu nanti bisa saya kasih tambahan materi. Tapi yang paling penting itu adalah Bapak Ibu memberikan fokus sesuai dengan modulnya. Nah, materi-materi itu hanya sekedar nambah pemahaman aja, nambah pengetahuan gitu ya, nambah wacana, sehingga kalau misalnya mungkin suatu ketika ada pertanyaan dari Catin, Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan baik. Gitu ya Bu Nur Hidayah. Gitu. Insya Allah nanti setelah adanya Paman Dodo itu nanti lebih ini kok Bu, lebih terbuka. Oh ternyata seperti ini, oh kayak gini gitu. Jadi lebih aplikatif. Insya Allah lebih aplikatif untuk nanti akan diberikan. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak dan Ibu. Ini masih ada waktu. Mungkin satu penanya lagi ya, Bapak Hosya. Masih 2 menit waktunya, Bu. Oh, baik. Oke, ini ada yang raise hand, tapi saya tidak bisa membaca siapa ini. Mungkin bisa langsung dinyalakan saja, di-unmute. Saya, Bu. Oke. Wah, Bapak semangat sekali ya. Juga. Kami bertiga, Bu. Itu namanya saya bingung, Pak. Namanya apa itu? Di sini ada Bu, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, Pak Syahrul ya? Iya, Mas Irham. Oh, masih Pak Syahrul. Jadi yang raise hand, mohon maaf di pending dulu ya, Pak Syahrul dulu berarti ini. Silahkan Pak Syahrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari KUA Tanah Liat Kabupaten Tanah Tidung ingin menanyakan terkait mengenai yang angka dasar, paradigma dasar hadirnya BIM tadi ini. Sangat menarik, saya kira tadi dijelaskan akan menjadi kerangka dasar, akan menjadi paradigma dasar, sehingga BIM kemudian diadakan oleh Kemenag. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengikuti juga webinar terkait ketahanan keluarga yang diadakan oleh UPI. Di dalamnya salah satunya itu yang menjadi sorotan juga terkait program kita ini, program BIM yang kita lakukan ini. Beberapa narasumber kemudian mengatakan bahwa seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa orientasi BIM kita ini masih banyak dilakukan hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, dan pada tidak berorientasi pada hasil. Ya. Bapak suaranya kok nggak jelas ya Pak, gema. Eko aja. Halo. Oke. Eko aja. Halo. Ya, oke Pak, Pak Syahrul. Ya, oke ini ya. Jadi saya ulang. Bahwa halo. Oh, ini karena ada 2 Bapak, ya. Jadi satu aja Bu. Ya, oke, satunya di unmute. Oke, silakan Bapak. Saya lanjut tadi berdasarkan hasil webinar yang sempat saya ikuti beberapa waktu yang lalu, bahwa terkait pelaksanaan BIM ini itu kemudian tidak bisa kita dipungkiri, di balik keberhasilan yang telah dicapai itu juga protes, menuai berbagai pro kontra, kritikan dari berbagai pihak, termasuk dalam hal orientasi pelaksanaannya. Beberapa pelaksanaan BIM itu kemudian masih berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tidak berorientasi pada hasil. Ini yang kemudian menjadi sorotan pada saat itu. Tapi saya kira ketika kita mengacu kepada modul yang ada, baik buku panduan maupun yang modul yang satunya itu saya kira secara kerangka teoritik itu sudah sangat ideal. Ya, hanya pada proses pelaksanaannya saja yang kemudian saya kira seperti yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menjadi paradigma dasar ini betul-betul harus kita aplikasikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan dan ingin minta tanggapan dari Ibu, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa banyak Catin yang ikut BIM itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban,
Iya. Tapi mereka hadir ya sekedar dengar cerita ceramah apa dan segala macam karena mungkin takut kalau nggak ikut BIM nggak dinikahkan apa dan segala macam. Nah, kita berharap artinya supaya orang yang ikut BIM ini betul-betul bisa total dalam mengikuti materi, mungkin ada hal yang kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip sebagai ancaman, sebagai hukuman ketika misalnya tidak ikut begitu loh. Entahkah misalnya buku nikahnya ditahan atau apa dan segala macam, tapi di lain sisi juga kita akan melanggar ketika misalnya seperti itu. Artinya supaya betul-betul Catin ini bisa mengikuti secara keseluruhan BIM-Win. Dan ya artinya ada kesadaran, ada kebutuhan di sana. Ya, supaya kita juga melaksanakan BIM-Win ini dengan total, apa yang menjadi tujuan, menjadi harapan, yang ikut juga bisa mendapatkan apa yang kita berikan. Saya kira seperti itu. Saya kira itu saja Bu. Terima kasih. Terakhir Bu. Ada juga apa namanya? Mungkin ada bisa link media sosial yang Ibu punya baik di YouTube atau Instagram yang bisa kita mereview seluruh materi-materi yang Ibu sempat sampaikan terkait modul atau BIM-Win ini supaya kita juga bisa ada sedikit gambaran referensi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Syahrul, lumayan komprehensif ya. Jadi mungkin saya menjawab pertanyaan yang terakhir dulu. Nanti karena sudah ada Paman Dodo di sana, Pak Bapak dan Ibu bisa mungkin meminta atau mendapatkan video ya, mungkin video pelaksanaan kegiatan BIM-Win untuk setiap sesi materi. Nah, itu seperti apa bayangan sehingga bisa punya gambaran gitu ya Bapak dan Ibu bagaimana sebenarnya proses pelaksanaannya. Itu sudah ada beberapa video yang menjadi pilot project dari BIM-Win beberapa waktu setelah modul ini diberikan gitu ya. Dan itu menjawab pertanyaan Bapak yang terakhir terkait video itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk orientasi tadi, apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang menjadi evaluasi kami instruktur di pusat. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang orientasi, itu memang betul masih ada beberapa teman-teman di KUA itu yang orientasinya itu masih pada pelaksanaan atau terlaksananya program. Jadi kayak semacam menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri, betul apa yang Bapak sampaikan, dan itu sudah menjadi evaluasi bagi instruktur di pusat. Nah, cuman memang kalau misalnya kita mau mengedepankan pada Catin tadi, gimana ya Bu caranya, apa harus dihukum, apa harus ada hukuman gitu ya, apa harus ada reward. Nah, ini sebenarnya kalau di psikologi itu Pak ada yang namanya primary effect, ada yang namanya halo effect. Jadi kita itu cenderung terkesan pada apa yang kita dapatkan pertama kali. Kalau mungkin bahasa sederhananya kesan pertama. Kesan pertama ya, itu nanti yang akan menjadi biasanya apakah nanti dia bisa ngikutin dari pagi sampai sore, terus besok datang lagi atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya dimaksudkan dengan orientasi pada Catin. Jadi ketika di awal kita sudah memberikan melaksanakan sesuai dengan modul dari BIM-Win ini, di mana orientasinya itu adalah pada Catin, terus kemudian mereka merasa mendapatkan apa yang sesuai yang mereka butuhkan. Nah, itu biasanya mereka pasti yang sebelumnya datang sendiri, itu biasanya mereka siang itu akan WA pasangannya kalau bisa mau datang, atau besoknya akan meminta pasangannya untuk datang. Nah, ini memang penting. Jadi kalau misalnya di awal itu kesan bahwa mereka hanya diceramai aja, terus kemudian menghilangkan mungkin beberapa modul yang terkait dengan melatih skill. Nah, itu kecenderungan yang seperti Bapak sampaikan itu pasti akan ada. Jadi kadang-kadang kita sebaiknya sih memang tidak terlalu fokus pada tempat, tidak terlalu fokus pada akomodasi. Jadi bukan harus di hotel mewah, harus di tempat yang bagus, itu tidak harus seperti itu. Karena saya beberapa kali mengikuti BIM-Win datang gitu ya untuk observasi, itu biasanya mereka melakukannya hanya kayak di semacam, selain di kantor KUA ya, itu di kayak semacam joglo gitu Pak, joglo sederhana, jadi malah windy, malah banyak angin gitu ya, jadi malah terbuka, itu juga sebenarnya menyenangkan. Jadi ketika kita bicara tentang kebutuhan, di hari pertama Bapak dan Ibu memberikan
BIM-Win itu sesuai dengan kebutuhan dari Catin, itu biasanya mereka akan minta. Nah, itu yang kita pakai, halo efeknya atau kesan pertamanya itu nanti akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan mereka ikut untuk seterusnya atau pada hari berikutnya. Nah, ini akan sangat penting. Kalau sekarang memang saya pikir karena ini adalah materi pertama Bapak dan Ibu ya terkait dengan filosofi ini, terus kemudian nanti juga akan ada keluarga sakinah. Jadi Bapak dan Ibu masih belum ada gambaran sebenarnya game-gamenya itu seperti apa. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada, kalau dalam proses mengajar atau melatih, itu kan momentum itu sangat penting. Karena itu nanti kan Bapak dan Ibu juga akan belajar tentang ice breaking. Ya. Bagaimana sebenarnya kita memecah supaya bisa lebih akrab. Ya, Bapak dan Ibu bisa kok nanti di YouTube misalnya atau di googling itu banyak ice breaking sederhana yang bisa diberikan sehingga kalau misalnya mereka sudah mulai ngantuk, mereka sudah mulai jenuh, bisa dikembalikan lagi dengan ice breaking. Kalau saya biasanya kalau pas ketemu dengan Bapak dan Ibu ketika BIMTEK itu saya paling senang brain gym, Pak. Brain gym, jadi senam otak. Itu saya paling senang kenapa? Karena itu bisa mengembalikan lagi konsentrasi, bisa mengembalikan lagi perhatian. Pak Syahrul sudah pernah belum brain gym, mau dicoba? Gitu ya. Jadi coba. Boleh. Mau dicoba? Ya, coba Bu. Oke. Oke, gerakan gerakan yang sederhana ya Pak ya. Misalnya tangan kanan bisa mungkin semua peserta. Ini saya stop share dulu. Oke, tangan kanan bisa jempol Bapak dan Ibu. Tangan kirinya kelingking. Oke, sekarang silakan dipindahkan. Silakan dipindahkan. Ekspresinya biasa aja, Pak. Nggak perlu yang... Baik, silakan dipindahkan. Nah, itu gerakan yang pertama, Bapak dan Ibu. Gerakan yang kedua, tangan satu seperti ini, tangannya seperti ini. Oh, itu, Mbak. Oke. Silakan dipindahkan. Silakan dipindahkan. Silakan dipindahkan. Ya, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga bisa tangan kanan pegang telinga kiri. Tangan kiri pegang hidung. Oke, sekarang silahkan dipindahkan. Bukan gini ya, Pak. Oke, silakan dipindahkan lagi. Silakan dipindahkan lagi. Oke, sekarang kita bisa minta adik-adik Catin itu yang sudah mulai ngantuk, udah mulai capek. Sekarang kita lakukan 3 gerakan itu bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu siap? Gitu ya. Ya, oke, sambil nyanyi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wah, dia gini-gini. Di sini senang. Gerakan kedua. Tenang, di mana-mana hatiku senang. Gerakan ketiga. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nah, ini kita coba, saya ada di sana ya Pak, saya bisa ketawa lebih lebar ya. Ada yang masih semangat nih, meskipun gini-gini tapi tetap goyang. Ada yang meskipun bingung nyari hidung, gitu ya. Ada yang akhirnya nyerah, gitu ya. Aku tak cuma lihat aja. Wah, sampai ada yang kayak gini ya Pak ya. Baik. Saking bingung. Baik, Bapak, ini ada 2 orang yang masih ingin bertanya. Oke. Waktunya sudah habis, Bu. Sudah habis. Baik, Bapak. Bapak dan Ibu silakan. Oke, nomor handphone saya tulis di sini ya, Bapak. 08. Baik.
kalau misalnya nanti ada yang masih mau ditanyakan, bentar, saya tulis untuk everyone ya. 0813. Oke. 0813-2604-4480. Nanti dengan senang hati saya akan merespon kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan. Nanti pertanyaan Bapak dan Ibu secara private ke saya atau jawaban saya, monggo silakan nanti bisa di-share di grup. Sehingga nanti yang menjadi kesulitan Bapak dan Ibu mungkin bisa disampaikan di grup sehingga teman-teman grup bisa tahu kesulitannya seperti apa dan jawabannya bagaimana. Gitu Jih, Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin, waktunya kecil sekali. Aduh, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada kesempatan waktu dan umur untuk bisa ketemu langsung sama Bapak Ibu di sana. Saya akhiri, oh iya, saya sebagai penutup tetap setia ya Pak sama konstruksi keluarga sakinah. Ya, tetap setia pada konstruksi keluarga sakinah. Itu harus dipegang terus. 5 pilar keluarga sakinah itu bisa menjadi satu hal yang akan Bapak Ibu terapkan di banyak hal lainnya. Itu saja, terima kasih dari saya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin atas jet lag kekeliruan waktu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Pak, ini saya boleh foto bentar ya Pak? Foto. Ya, saya screenshot ya Bapak dan Ibu. Ini untuk yang slide 1. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. Untuk slide yang berikutnya. Sebentar. Ini Pak, pakai screenshot ini sebentar. Ini yang lain bisa dibuka kah, Bapak dan Ibu? Pak, ada beberapa yang videonya masih tertutup. Wah, ternyata Bapak dan Ibu, silakan di sini ada Mbak Siti Rohmanur Hayati, Mbak Nur. Mbak Nunu ini juga salah satu instruktur BIMWIN, beliau juga seorang psikolog. Mbak Nur, raise your hand. Mbak Nunu. Iya. Mbak Nunu di unmute. Nah, sudah nampak ya Bapak dan Ibu. Nah. Kirim kemana? Mbak Nunu ini juga senior saya. Senior saya di psikologi, ternyata beliau juga hadir. Thank you, Mbak Nunu. Saya menyimak. Menyimak dan mengevaluasi ya, Mbak. Thank you so much. Oke. Baik, untuk yang slide berikutnya, saya screenshot lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang pakai laptop silahkan ya, bisa screenshot juga, takutnya nanti ada yang terlewati. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati peserta BIMTEK fasilitator. Mari bersama-sama kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita, Ibu Ruli. Ya. Ibu Ruli yang saya hormati, saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kesediaan Ibu untuk bisa mengisi materi BIMTEK fasilitator di Kalimantan Utara ini, walaupun hanya menggunakan Zoom meeting. Begitu. Mudah-mudahan kapan waktu nanti kita bisa berjumpa secara tatap muka seperti Paman Dodo. Begitu. Ya, amin, amin. Dan saya juga selaku penanggung jawab mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini, ada suara yang tidak jelas, kemudian ada peserta yang mungkin tidur, saya nggak tahu juga itu.
Iya, saya mohon maaf rasanya mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya, teman-teman fasilitator di Kalimantan Utara ini. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diberitahukan kita akan makan siang sekarang di lantai 6. Kita makan siang di lantai 6, setelah itu istirahat, nanti jam 1